Kebencian dan hinaan itu kamu masih minim, kamu masih kecil. Anak Tapi baru ini, anak baru ini nekat gitu kan. aja ikut gitu Iya, kan. anak baru ini. Tapi Adinda optimis bang. Itu bang. Nah. Itu diculik sama teman-teman itu. Dibawa lari gitu. Bawa lari. Iya, karena jauh sekali suaranya. Suara Adinda dengan suara lawan ini. Kalau Adinda ibaratkan IMM ini adalah kapal besar bang. Ya. Kapal besar yang harus Adinda bawa kemana harus dituju IMM ini. Tapi harapan Adinda fokus untuk memperbaiki sumber daya kader bang. Ya, Najwa Shihab ini dia pernah tweet gini, pemuda tak sempat jadi anak manis melihat kepongahan terasa begitu sinis. Saya mau kaitkan Iya bang. dengan tanggal 11 kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Yusron Sodi di YS Podcast. Ini masih hangat, tanggal 11 kemarin. Nah, ini suasananya masih hangat kali ini terkait dengan pergerakan mahasiswa. Kita akan diskusi ini dengan salah satu organisasi kemasyarakatan pemuda OKP. Ini yang ada di lingkungan Muhammadiyah, IMM. Siap. Apa kabar? Baik bang. Nah, ini Adinda kita satu ini, Ade Widodo, baru terpilih, tinggal dilantik ya? Iya, tinggal dilantik. Insya Allah secepatnya bang. Oke. Ketua IMM Kota Mataram. Nah, tentu berada di kota ini tanggung jawabnya agak sedikit beda ya. Sedikit berat tentu ya, karena setiap aktivitas wilayah juga itu adanya di sini. Betul bang. Oke, kita berbicara pengkaderan dah nih, Ade Widodo. Siap bang. Bisa jadi ketua IMM, prosesnya seperti apa kemarin? Bisa jadi ketua IMM, panjang ceritanya bang. Panjang ya. Tapi sebelum itu saya mulai dulu. Mohon izin abang, terima kasih sudah mengundang di YS Yusron Sodi Studio. Sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak abang. Ya. Baik, mungkin sedikit bicara tentang pengkaderan. Pertama mungkin tahun 2018 yang lalu saya hadir di Kota Mataram, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Mataram. Tidak sengaja bertemu dengan IMM itu bang. Ya, tidak sengaja dalam artian karena pada saat masa ta'aruf dulu saya diperkenalkan dengan IMM. Ya. Di situ saya jatuh cinta, ada senior yang mengatakan bahwa akan ada berlian di tengah-tengah lumpur yang kotor. Ya. Jadi saya merenungi apa yang disampaikan oleh senior itu. Kebawa mimpi nggak? Ya enggak sih kebawa mimpi bang. cuman saya merenungi sangat-sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh beliau. Dan saya membawa pulang perkataan itu. Akhirnya saya tunggu kamu di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah katanya. Berarti saat itu belum tahu apa itu IMM ya? Iya, enggak tahu apa-apa. Jadi mahasiswa baru masih nol pemahaman terkait IMM. Iya, masih nol sekali. Tapi setelah itu sangat-sangat memahami apa itu IMM setelah melewati proses pengkaderan. Oke. Butuh waktu berapa lama? Ikut tahapan setiap pengkaderannya. Tahapannya. Mungkin karena adanya tahun 2018 tahapan tingkat 2-nya yaitu Darul Arqam Madiyahnya itu tahun 2020. 2020 itu saya masih semester 5 bang. Semester 5. Dan saat itu saya damnya di Sumbawa. Di Sumbawa dan pasnya lagi proses pergi dam, saat itu Adinda berada dalam posisi mabuk gitu. Mabuk dalam artian badannya sudah lemas gitu. Sudah lemas dan nggak punya daya lagi karena mabuk lewat apa namanya gelombang air laut bang. Mabuk laut ini ya. Mabuk laut. Nah pas jam 6 sore nyampe di sana badan sudah nggak kuat lagi. Nah akhirnya dipanggil sama teman-teman dari Sumbawa, PCIMM Sumbawa, diangkut, lalu kemudian diantar sampai ke tempat penginapan. Oke. Ini kisah saking semangatnya ikut dam ya. Darul Arqam Madiyah. Ya saya pun beberapa kali ngikuti jadi pemateri di Darul Arqam. Iya, Pak. Di Widodo pernah menjadi moderator ya. Beberapa kali menjadi moderator ketika saya menjadi pemateri di Darul Arqam. Bahkan di Damnas di kota sini ya. Iya, oke, jadi saya sebenarnya kenal udah cukup lama nih. Jadi beberapa kali ketemu sudah gitu. Nah, kita berbicara
maju sebagai ketum kota. Oh, ini menarik ini. Siapa? Gimana? Sampai yakin bahwa kira Widodo masa nggak bisa sih jadi mau meyakinkan diri gitu, sampai berani maju mencalonkan diri. Baik Bang, saya cerita sedikit ini. Ya. Ceritanya cukup menarik kalau Adinda melihat. Karena lawannya Adinda ini jauh sedikit umurnya dari Adinda gitu. Ya. Jadi agak lebih tua. Umur diabaikan ya? Ya, saya mengabaikan umurnya. Semangat yang harus. Jadi teman-teman sekalian, mungkin dalam sebuah pertarungan itu bukan persoalan umurnya, tapi persoalan bagaimana kita semangat untuk melewati proses itu, Bang. Ya, oke. Ya. Jadi saya cerita sedikit. Jadi sebelum saya ingin maju jadi ketum, saya evaluasi dulu diri saya sendiri nih, Bang. Ngukur diri. Ya. Gitu, kan? Karena apakah saya ini sudah layak atau bagaimana? Karena saya sudah Darul Arqam Madiyah, lalu kemudian sudah instruktur, latihan instruktur dasar. Jadi saya merasa pernah mengikuti bertugas di pengkaderan-pengkaderan, ada di Sumbawa, ada di Lombok Timur, di Kota Mataram. Hampir 12 pengkaderan Adinda ikut. Kemudian yang terakhir bertugas di Darul Arqam Madiyah, teman-teman kota. Akhirnya Adinda di situ berpikir, oh kenapa saya tidak coba untuk maju jadi caketum. Jadi saya evaluasi diri saya, Bang, dan saya berserah diri gitu. Saya berserah diri tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua yang kita lakukan itu kalau tidak berserah diri kepada Allah, jadi enggak afdol, Bang, kalau bagi Adinda. Dan jangan lupa sowan ke senior ya. Iya. Nah, akhirnya sebelum selesai itu, Bang, minta restu juga sama teman-teman seangkatan, lalu kemudian kepada senior-senior yang agak lebih tahu lah sedikit. Nah, akhirnya Adinda memutuskan untuk maju. Nah, jadi ketika Adinda memutuskan untuk maju ini, banyak sekali tentu cacian dan hinaan itu. Kamu masih minim, kamu masih kecil. Anak baru ini gitu kan. Ikut gitu ya, anak baru ini. Tapi Adinda optimis, Bang. Jadi tidak mematahkan semangat Adinda. Adinda tetap tersenyum dan tetap maju ke depan gitu. Jadi tidak menghalangi Adinda untuk hal-hal yang seperti itu. Bagi Adinda itu hal biasa seperti yang memang aku bilang. Pedang yang bagus kualitasnya itu harus ditempa bertubi-tubi. Betul, Bang. Sehingga menghasilkan sebuah pedang berkualitas tinggi. Jadi nggak gentar di. Nggak gentar sama sekali, Bang. Ya, ini baru muncul ini jiwa petualang, jiwa kesatrianya ini muncul gitu. Siapa? Nah, sampai akhirnya kompetitornya hanya 2 orang. Iya, sampai akhirnya kompetitor. Head to head berarti ya? Head to head. Oke. Gimana rasanya ini berada pada posisi head to head itu kan udah kalah menang gitu. Berarti siap mentalnya itu harus siap menang, siap kalah. Iya, siap kalah saya Adinda. Tapi Adinda optimis nggak akan kalah. Menang gitu. Kenapa begitu, Bang? Karena Adinda itu mempersiapkannya itu 2-3 bulan yang sebelum Hamin pencoblosan atau pemilihan. Jadi Adinda sudah jauh-jauh hari berjalan, minta restu sama nasihat dari teman-teman itu yang mempunyai suara-suara itu, Bang. Jadi saya menyampaikan dengan saya mohon teman-teman sekalian untuk mungkin bisa mendukung saya. Tapi kalau tidak mendukung silakan sampaikan apa yang menjadi kekurangan saya. Saya langsung memberikan, saya jujur aja, Bang. Ya, kalau tidak mendukung saya, ya sampaikan dengan baik. Kalaupun bersiap, mari kita sama-sama untuk berjuang gitu. Ini dalam upaya meyakinkan voters, ini pemilih ya. Betul. Ini kampanye, bahasa politiknya ini kampanye ya. Sampai akhirnya yakin dengan beberapa dukungan, tapi kan tetap yang kita dapatkan itu kan janji. Ya, misalnya gini. Baik, saya akan memilih saudara, tapi kita lihat pada saatnya. Kan rata-rata kan berbicara seperti itu. Betul, begitu, Bang. Nah, pada akhirnya proses pemilihan dan dinyatakan menang. Ya, pada akhirnya proses pemilihan dan dinyatakan menang. Ya, saat itu kan sebelum dinyatakan menang, jadi ada perdebatan alot, Bang. Jadi ketika pemilihan itu hampir 4 hari. 4 hari? Ya, 4 hari, Bang. Lama juga penasarannya ini. Saya kira cuma sehari udah beres ini. Iya. Jadi hari kedua kita menyampaikan visi misi kita. Jadi tagline Adinda itu kalau
IMM Kafah gitu. IMM Kafah. IMM Kafah. Ya. Jadi kalau lawan Adinda itu IMM autentik namanya. Autentik melawan Kafah Kafah. menyeluruh. Betul. Ya. Jadi Adinda menyampaikan IMM Kafah itu adalah kita ber-IMM itu harus bertotalitas. Artinya berorganisasi itu harus bertotalitas. Ya. Ya tidak meninggalkan akademisi Bang, tidak meninggalkan akademisi dalam artian tetap seimbang gitu. Ya, karena amanah pertama orang tua itu selesaikan kuliah. Selesaikan kuliah dengan baik, Bang. Nah, Nah, kemudian hari kedua itu Bang, ketika Adinda menyampaikan visi misi, selesai itu debatnya alot sekali. Nah, akhirnya ketika melakukan pemilihan, nah ini suara Adinda sudah nyampe 28 suara. Total suara berapa? Total suara itu 64 suara, Bang. 64. Masih kalah dong kalau segitu. Iya, masih kalah. Tapi suara lawannya Adinda ini baru 10 suara, Bang. Wah, jauh. Oke. Nah, ada sedikit yang lucu ini, Bang. Ketika kemudian pada saat pemilihan itu, nah, kita ini kan lagi fokus hitung-hitung suara. Ya. Nah, saya udah 28 suara, teman lawan saya ini baru 10 suara. Nah, kotak suara itu, Bang, itu dicuri sama teman-teman itu. Dibawa lari gitu. Bawa lari? Iya, karena jauh sekali suaranya. Suara Adinda dengan suara lawan ini gitu. Nah, Adinda sudah mengukur diri, oh kita udah menang gitu. Iya, kan, kalau ngelihat ini kan sedikit lagi kan. Oke. Kalau 2 suara lagi Adinda udah menang gitu. Nah, sebelum dapat 2 suara lagi tuh, Bang, itu langsung kotak suaranya ada yang maju ke depan, lari, langsung ambil suaranya. Suaranya di kotaknya. Nah, dibawa lari gitu. Itu dinamikanya gitu. Dinamikanya. Tapi akhirnya selisihnya menyatakan Widodo menang. Iya, akhirnya belum langsung dikatakan menang, Bang. Nah, didebatlah oleh panitia pemilihan. Kalau biasanya di pemilu itu ada KPU-nya. KPU-nya ya. Kalau kita itu ada ya KPU-nya juga. Cuman bedanya Panli namanya. Ya. Jadi saat itu Panli memutuskan untuk tidak meneruskan dulu. Jadi pending sidang selama pemilihan itu. Sampai suara kembali. Nah, karena kita cari suara itu, Bang, nggak kembali gitu. Itu dibawa lari beneran. Kertasnya dibawa lari beneran kan, langsung blunder, Bang, langsung ribut kan, dibawa lari gitu. Oke. Iya. Nah, akhirnya datanglah senior pending dulu sidang gitu. Dikasih nasihat sama senior, udah pending dulu sidangnya gitu. Nggak usah lanjutkan, mungkin besok atau lusa. Nah, akhirnya Panli memutuskan untuk pending dan kita menaati proses pemilihan itu, menaati apa yang disampaikan oleh panitia pemilih, dan kita tunggu hasilnya. Akhirnya keesokan hari suara itu tidak bisa kembali dan Panli memutuskan melanjutkan, tapi suara yang 5 suara yang hilang itu kita outkan. Kita hitung, kita anggap suara batal gitu. Akhirnya dianggap suara batal dan lanjut hitungan. Jadi Adinda memutuskan di situ untuk menang. Dalam artian suara Adinda itu 38 suara. Nah, aman. Jadi bertambah 10 suara di situ, Bang. Dan lawan Adinda itu 21 suara. Jadi aman, walaupun yang 5 kembali tetap aman. Iya, tetap aman. Ya, itu kan kalkulasi saja kan. Kalkulasi saja. Oke. Jadi pada akhirnya dipercayakan oleh secara demokrasi. Secara demokrasi sah sebagai ketua dan menang. Kemudian tentu kan jualan kampanye. Mau ngapain kalau menjadi ketua kan? Target ke depan mau ngapain bawa IMM kota ini? Kalau target Adinda untuk ke depan mau membawa atau mengarahkan IMM ini, kalau Adinda ibaratkan IMM ini adalah kapal besar, Bang. Kapal besar yang harus Adinda bawa kemana harus dituju IMM ini. Tapi harapan Adinda fokus untuk memperbaiki sumber daya kader, Bang. Sumber daya kader, dan Adinda ingin melihat bahwa sekarang kita udah minim baca buku gitu. Kita kekurangan baca buku, literasi kita udah mulai berkurang, Bang. Sangat-sangat dikhawatirkan ini, dan ini yang saya selalu tekankan kepada seluruh kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Karena Adinda melihat refleksi jauh sebelum itu, dulu kan
Ya, kita melihat daripada founding father kita Ya, yang dahulu sebelum Indonesia merdeka dan lain sebagainya, tentu mereka ketika menjadi orang besar pasti membaca banyak buku, Bang. pasti. Saya Ya, sebut saja Muhammad Hatta, saya rela di penjara asalkan bersama buku. iya, Iya. betul. Kemudian Soekarno, dia tidak mungkin jadi pidato yang hebat kalau dia tidak baca buku Tidak yang membaca banyak. buku, betul. Nah, maka saya itulah kita coba untuk kemudian mengingatkan kepada adik-adik ini, kader-kader kami di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah untuk terus membaca buku. Ya. Kira-kira seperti itu, Bang. Jadi Oke, sangat luar biasa. Jadi ini kalau saya bisa membaca, berarti lebih nanti ke depan ini lebih ke literasi. ya, betul. Memperbaiki kader melalui Memperbaiki. literasi. Melalui literasi. betul. Oke, ada yang cukup menarik ini. Saya tadi ngulik-ngulik terkait dengan fenomena sosial yang saat ini. Iya, Bang. Najwa Shihab. Najwa Shihab. Iya, Najwa Shihab ini dia pernah tweet gini. Pemuda tak sempat jadi anak manis melihat kepongahan terasa begitu sinis. Saya mau kaitkan Iya, Bang. dengan tanggal 11 kemarin. Iya, siap-siap. Ya, tanggal 11 kemarin. Ini kan menjadi tidak semua generasi mahasiswa itu mendapatkan momentum. Betul, Itu Bang. yang harus dipahami oleh setiap generasi mahasiswa. Jadi ya kita mengenal dulu ya ketika angkatan pertama ya. Pertama. Ya, Sumpah Pemuda Sumpah dari Gerakan Pemuda saat itu. Terus kemudian tahun 98. Betul. Dan sekarang ada momentum lagi gitu. Betul. Nah, sehingga memang cukup unik. Setiap mahasiswa jika mendapatkan momentum itu dan tidak dimanfaatkan sejak kapan lagi mau mencatatkan tinta emas. Betul. Gitu. Oke, nah Betul, sekarang gimana IMM Kota Mataram melihat aksi kemarin? Ikut turun apa duduk manis? Oh, baik, Bang. Ya. Jadi saya sedikit ingin cerita di momentum tanggal 11 kemarin. Mm-mm. IMM sangat-sangat turun sekali, Bang. Turun untuk memeriahkan jalan, bukan memeriahkan jalan saja, tapi mengingatkan kepada kekuasaan. Ya, Ya, bahwa masih banyak anak muda yang peduli terhadap bangsanya. ya, Contoh kemudian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, jadi ada OKP Cipayung Plus kemarin, mm-mm. IMM, Hima NW, GMNI, kemudian Ya. HMI, BEM NTB Raya, kemarin bersama Adinda Ya. turun ke jalan, Terus semua ya. ya bersama kader IMM. Jadi Adinda juga salah satu pemimpin aksi di situ, jadi salah satu korlap Ya. di situ menyampaikan juga terkait dengan naiknya harga BBM, kemudian naiknya harga bahan pokok, penundaan pemilu yang lagi Ya, mau dibicarakan. Betul. Ya. Jadi kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Bang, sangat antusias sekali Mm. melakukan kritikan itu, sampai kemarin kita juga diantar bersama oleh vokal Ya, kalau atau ya. vokal IMM NTB. Jadi sangat mensupport Ya. terhadap generasi, kira-kira seperti itu, Bang. Oke, jadi turun totalitas ya. Iya, totalitas Mendukung kita gerakan. turun, Bang. Oke, jadi Iya. kalau apa ya? Ini gebrakan berarti ya. Gebrakan. Gebrakan pertama Iya. berarti itu kan setelah pemilihan kan? Setelah pemilihan. Oke, jadi itu sudah sah bahwa di bawah komando Dinda Widodo ini udah turun ya. Udah turun. Oke, semoga ke depan ini harapan orang-orang tua ini. Tapi ya masih muda lah gitu. Siap. Jadi Masih muda, Bang. semangat muda ini, ketika pemuda sudah tidak lagi apatis Iya, Bang. terhadap apa yang terjadi saat ini, ketika pemuda sudah tidak mau hanya duduk manis Iya, Bang. melihat suguhan dan segala macam yang ada di depan mata, Iya. tapi ternyata masih banyak pemuda Iya. yang masih mau berpeluh keringat Betul, Bang. melihat lingkungan sekitar Betul, Bang. ya di tengah masyarakat kita, karena sesungguhnya mahasiswa ini adalah ya, agent of change. Tanpa ada mahasiswa, ini perlu diingat, sebesar apapun kekuatan sebuah rezim, jika mahasiswa sudah turun, hati-hati. Hati-hati. Warning itu, Bang. Iya, hati-hati, karena di sini tidak ada nilai tawar. Enggak ada nilai Iya, tawar. tidak ada lagi kami berikan kalian kekuasaan, kami berikan, ternyata di mahasiswa nggak laku, mohon maaf ya. Nggak laku. Oke, semoga Dek Widodo sebagai closing statement Iya, melihat ke depan aksi-aksi mahasiswa IMM Kota Mataram ini Iya. seperti apa Dek Widodo melihatnya? Kalau Adinda melihat, kalau khususnya IMM aksi ke depan, kita tetap amal ma'ruf nahi mungkar, Bang. Ya. Jadi tetap pada garis perjuangan kami Ya. di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, bahwa idealisme, integritas itu sangat-sangat mahal.
Oke. Ya tidak bisa dibayar dengan apapun, dan itu yang saya selalu tekankan kepada seluruh kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ya, jika idealisme pemuda sudah mampu dibeli, hancurlah negeri ini. Hancur Oke, negeri. itu kurang lebih yang dikatakan sama Dik Widodo. Semoga segera pelantikan ya. Ya segera Agar- tanggal 20 Bang. Tanggal 20, Ya, oke. Abang harus hadir ini. Oke, insya Allah nanti kita usahakan ya. Ya. ASK sebentar lagi pelantikan dan menyusun kepengurusan Iya, Bang. bisa mengakomodir semua kepentingan ya. Amin. Dan tentunya saya berharap saya titip di MM Kota ini bisa membuat aksi yang lebih nyata, Amin. bukan hanya duduk beretorika Betul Bang. dan bermedia sosial. Betul. Harus berada di tengah Harus masyarakat berada di ya. tengah masyarakat. Oke, sekali lagi selamat Dek Widodo, Ya, siap, Bang. kepemimpinan YM Kota Mataram. Semoga bisa akan menjadi lebih baik lagi. Amin. Tentu banyak harapan kader di situ karena Siap. di IMM lah kader itu betul-betul digembleng sampai nanti pada akhirnya menjadi orang-orang yang hebat di kemudian hari. Amin. Oke, demikian sahabat Yes Podcast, sangat luar biasa saya bisa duduk dengan anak muda yang tidak hanya mau diam menerima IPK bagus, tapi dia mau bersusah payah menempa diri. Karena pengalaman seperti ini, mohon maaf tidak ada SKS-nya. Ya, Betul, nggak ada SKS. tidak ada nilai SKS-nya, tapi susahnya udah jelas. Betul. Ya, mau berkompetisi terus ikut dalam sekian pengkaderan, tentu ini akan menjadi cerita manis Betul. nantinya Nanti. pada anak cucu. Kan enak bercerita. Saya Enak. pernah. Siap, Bang. Oke, luar biasa. Demikian sahabat Yes Podcast. Semoga bermanfaat. Jelas tadi yang diceritakan sama Dek Widodo bagaimana berkompetisi sehat, kemudian membangun semangat yang dari disepelekan sehingga bisa menjadi pemenang. Itu nilai-nilai yang kita dapatkan pada podcast kali ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.